Badan, saya Kabupaten Rotendao, juga yang saya hormati Bapak Kabak, Bapak kami, Ibu kami, juga seluruh ASN, singkatnya seluruh ASN yang ada di Kabupaten Rotendao yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu kita patut menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menuntun kita pagi ini sehingga kita bisa berbuat bakti beribadah kepada Tuhan. Ini sungguh luar biasa sekali. Kita tiap Jumat terus mengalami mendapatkan ceramah-ceramah rohani. Ya tentu ini mengingatkan kita semua untuk bekerja dan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja cermat, bekerja profesional, dan tentu ini bagian dari kehidupan yang beragam. Saya senang memberi firman Tuhan hari ini sangat berberkati. Kita semua diberkati kan? Saya juga diberkati, haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali, senang sekali. Ya, saya lihat bahwa ternyata kita terus diteguhkan dengan kehidupan yang berdampak. Tidak harus kita terkenal, tidak harus kita wow, tidak harus kita wow hebat. Di TikTok ada, di YouTube ada, di Instagram ada, di mana lagi? Facebook ada, FB ada ya. Coba cari pejabat punya FB ada kan? Instagram tapi dibuat oleh Kominfo juga, bukan saya. Saya tidak terlalu banyak ingin terkenal. Di YouTube, aduh apalagi ya. Di apalagi? Masih ada kan? So, sekarang TikTok begitu ya. TikTok juga Kominfo buatan, mungkin sekarang semalas buat tuh. Ya saya juga apa? Saya bukan yang buat tuh. Begitu. Tapi ya kita ada satu dua hal yang saya mau bilang. Ya, Mary pakai istilah kita tidak boleh tergadaikan, begitu ya. Ya kalau saya sederhana aja bahwa ada kata-kata yang menarik, ada MPA, MPO. Mungkin tahu jawabannya Bapak. Ya. Kalau menarik perhatian orang, MPO itu jauh lebih bagus juga. Tapi jauh lebih bagus menarik perhatian Allah. Jadi kita menjadi terkenal itu penting karena kita ingin juga pasti untuk terkenal. Siapa yang tidak mau terkenal? Tapi menarik perhatian Allah itu jauh lebih penting daripada menarik perhatian orang. Jadi berusaha untuk menarik perhatian orang kita menjadi terkenal itu juga bagus. Tapi kalau kita hilang dari hadapan Allah itu kita sedang menjadi kehilangan dan ini berat sekali. Karena itu berusahalah untuk menyenangkan hati Allah. Ya, melakukan apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Sebagaimana untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti itu. Jadi saya senang, Amerik, terima kasih banyak firman Tuhan dengan dua tampilan yang luar biasa dari paduan sana. Dia terkoneksi ya seperti itu begitu ya. Ya, dari PPMD. Saya juga diberkati dengan puji-pujian ini. Semua pasti kita diberkati. Setuju toh? Iya. Saya lihat bahwa waktu nyanyi kita goyang-goyang sedikit toh. Iya. Saya tuh adik ini satu wufu sama. Ya. Dulu saya kerja di Bibit. Kita punya mama sama-sama. Kita goyang-goyang begitu juga bagus ini ya. Saya terlibat di Pondok Suara hampir 9 tahun. Pondok Suara Getsemani. Ya. Kemudian ya saya juga senang. Jadi kita harus ada membangun kegembiraan. Amin. Amin. Jadi harus ada membangun kegembiraan. Jangan merasa bahwa kita bekerja dalam sebuah tekanan yang hebat, takut dipindahkan ke daun use, takut dipindahkan ke Lago Leko, takut dipindahkan ke mana-mana. Kalau dipindahkan itu bagian daripada pelayanan. Betul tidak itu?
bagian dari kita mau menunjukkan bahwa saya ada di mana saja, saya harus seperti apa. Mutiara, betul ya. Mutiara itu dibuang ke mana saja. Suatu ketika saya dipindahkan dari Atong Bua lalu ke Sabu. Jadi kepala cabang desa negeri di Sabu. Orang bilang, ini Sabu. Orang Kabupaten Sabu Rote. Saya dari Rote pindah ke Senti, terus dipindahkan lagi ke Sabu, ke Atong Bua. Orang bilang ini seperti buangan begitu. Wow, apa yang dibuang? Di sana saya harus melakukan sesuatu. Tentu pertama menjadi berkat. Tahun 2002 sampai 2006. Tapi daerah yang kering itu membuat hati saya rasanya tidak mau pindah dari sana. Saya buktikan kalau saya senang karena mendapatkan banyak ciuman sabu. Ya. Di mana-mana orang cium semua. Tapi satu hal yang saya lihat di situ, saya belajar di situ bahwa orang cium dalam ketulusan itu lebih penting daripada kita cium. Itu itu Profesor tahu itu bahaya orang bilang begitu, bahaya 12 ya toh. Karena itu membangun ketulusan dalam ciuman yang tulus itu penting. Semalam saya kaget tahu jam 3 saya berdoa dalam tangisan. Lalu kemudian saya baca kitab Ester. Mordekai meminta kepada Ester, bahwa Ester berpuasa meminta kepada umatnya Yehuda berpuasa bagi bangsanya karena bangsanya mau dimusnahkan oleh Haman. Betul ya? Ya. Seluruh orang Yahudi dimusnahkan, tapi Tuhan kembalikan. Ternyata Haman yang disulahkan bersama dengan 10 orang anaknya, 8 orang anak disulahkan di tiang yang disiapkan oleh Haman itu sendiri. Ternyata orang yang merancangkan kejahatan itu justru dia tinggal masuk di dalam kejahatan, masuk dalam hukuman itu sendiri. Saya baca dari Ester pasal 6 sampai pasal 10 baru saya bisa, hati saya merasa senang sekali. Dari 4 pasal saya baca. Setelah itu saya bilang, luar biasa. Ester bilang, kalaupun saya mati, tapi saya mati untuk bangsa ini. Luar biasa Tuhan. Ternyata Ester bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari hukuman mati yang dirancangkan oleh Allah. Luar biasa. Dan memang saya tidak boleh berkhotbah lagi karena Mama sudah berkhotbah. Tapi saya ingat tadi malam saya masih diingatan saya begitu kuat. Jam 4 saya tidur kembali. Jam 4:30 saya tidur kembali. Saya setel alarm saya 1 jam 30 menit. Saya harus bangun karena harus ke bandara. Harus ke mana? Ke bandara untuk naik pesawat Susiaya ke Rote. Saya takut ketiduran. Jadi saya setel alarm 2 HP, saya setel alarm semua untuk bangunkan saya begitu. Tuhan kasih kita hikmat supaya jangan sampai terlambat. Lalu kemudian ternyata saya terkejut dibangunkan oleh alarm ini. Lalu kemudian saya menuju ke bandara. Ya, saya merasa bahwa kita semua anak-anak Tuhan ditempatkan sebagai ASN di Rotterdam memiliki satu tanggung jawab yang besar. Tadi Bang Pedro bilang bicara tentang stunting, bicara tentang kemiskinan ekstrem. Apa yang perlu sudah lakukan? Saya berulang-ulang kali mengatakan kita ada pakai istilah kakak angkat ini. Masihkah kita ada kakak angkat untuk adik-adik angkat? Atau kita hanya slogan saja? Ini berat. Coba kembali kita koreksi, kembali kita refleksi, dan coba kalau melakukan sekecil apa saja di Rotterdam. Ya. Saya kemarin di Kupang datangi beberapa janda. Ada ibu melelang hari PK, ada ini, pokoknya beberapa orang. Ya, satu dan lalu saya datangi, ya di beberapa. Ternyata ada orang Rote yang ada di Kupang yang begitu susah, tinggal di satu rumah yang kumuh.
anak-anak yang tinggal di Jalan Rapapulu, katanya anak-anak yang sukses, tapi tidak perhatikan mamanya. Ya. Nah, mungkin kesaksian ini bisa mengingatkan kita untuk bisa melihat sekitar kita. Ya. Kalau misalnya kita sedikit berdampak bagi orang lain, kurang lebihnya barangkali kita renungkan bersama. Pak Pendeta, terima kasih banyak Pak Pendeta. Minggu lalu kan Pak Pendeta sini. Oh tanggal 2, saya posisi tidak ada ya. Oh 2 tahun. Oh ada ulang tahun. Oh ya betul. Berarti diberkati terus kan. Ya. Saya dengar waktu saya pulang tadi, saya punya teman penjabat bupati Kupang, telepon saya. Bapak, sudah dapat kan? Kita nanti rakyat kepala daerah lagi di Jakarta lagi. Saya bilang kalau kita main terus berangkat ini bisa-bisa